ثم إلى مؤسسة المعهد واعتذر لذلك سوء النبي حسن جاء وبنى كلماتك تدير الدنيا والأجر ومن شاء الله سبحانه أجعل على هذه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا لذلك وذل بذاتنا وأعلنا وسجلنا وذرياتنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين دائمين هذا الخيرات من الشاهدين من ذلك المتقين اللهم اغفر ورحمة صحيح جسدك وحسن اللهم انا نعيذ بك اللهم اعنا شرك بأسرك عنه واجعل وجهك تحت العلم والخير والتقى وما تتولنا ولا تجعل من الشر والخير اللهم اجعلنا للمتقين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وذريتنا من النار اللهم اغفر لنا وتب علينا بعد التوبة الرحيم يا الله اللهم khusus untuk seluruh santri yang sedang sakit, keluarga besar dewan guru yang masih sakit, dan semua simpatisan keluarga besar santri-santriwati yang masih sakit, semoga diberikan kesembuhan, kesehatan ya Allah, cepat dihilangkan penyakitnya, dapat beraktivitas seperti biasa, dan diberikan keberkahan hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita masuk sekarang 1338. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال dari sahabat Abi Yahya Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu قال beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu sab'u mi'ati dhi'fin. Barang siapa yang bernafaqah nafaqatan mengeluarkan nafkah fi sabilillah di jalan Allah,
yaitu dalam jihad fisabilillah, kutiba lahu sab'u mi'ati dzikr, maka akan ditulis baginya 700 kali lipat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Artinya sebagaimana minggu kemarin juga sudah dijelaskan seperti ini. Orang yang memberikan untanya untuk jihad fisabilillah, Nabi langsung mengatakan bahwa beliau yang memberikan untanya di jalan Allah untuk berperang tersebut, maka beliau akan menerima 700 unta dari Allah Subhanahu wa taala yang juga sudah ditali, yaitu sudah ditali lehernya, seperti sudah untuk dipegang, dipegang untuk ada tali ikatan, sudah mudah untuk dibawa, untuk dipelihara dan yang lainnya. Jadi mereka akan mendapatkan 700 kali lipat. Jadi juga seperti ini. Yang bernafkah di jalan Allah. Jadi fisabilillah ini besar sekali, luas sekali jangkauannya, cakupannya luas. Fisabilillah ya dalam hal perang seperti yang sudah kita jelaskan seperti itu. Apalagi kita sekarang masalah jihad, kita jihad belum selesai. Semua yang bernilai jihad fisabilillah, contohnya membangun madrasah. Karena di tempatnya memang madrasah tidak ada, atau menyumbang untuk pembangunan masjid atau segala sesuatu yang bernilai jihad fisabilillah, maka semua akan dibalas 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat enak untuk kita lewatkan begitu saja. 1339 Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ala Allah bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah suatu hamba berpuasa fisabilillah di jalan Allah. Jadi dia berpuasa untuk tujuan jihad fisabilillah. Illa ma'ana Allah bidzalika al-yawmi, kecuali Allah akan menjauhkan dia dengan hari yang dia puasai tadi. Wajhahu 'anil nari 70 kharifan, Allah akan menjauhkan wajahnya atau dirinya dari api neraka 70 kharifan, 70 kali, 70 tahun perjalanan. Muttafaqun alaihi. Subhanallah. Ini berkaitan dengan 7. Maka memang dalam Islam itu banyak angka itu memang baik. Ya, bukan berarti itu menjadi menjadi kewajiban, tidak, tapi baik. Contohnya zikir disunahkan setelah sholat 33 kali. Apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in. Jadi yang berapa? 100 kali. Dan banyak lagi. Seperti istighfar. Nabi bersabda, "Inni lastaghfirullah fil yaumi 70 marratan." Aku sesungguhnya beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah satu hari itu 70 kali. Ada hadis yang lain, la yaqilu, tidak kurang dari 100 kali dan segala macam. Artinya angka-angka itu memang ada. Angka-angka itu memang baik. Sehingga banyak di Indonesia, kalau apa-apa orang-orang Indonesia khususnya, banyak ayat Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Ayat kursi misalnya 7 kali, itu segala macam. Baik. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang terlarang? Tidak sama sekali. Apalagi tujuannya untuk berdoa, apalagi tujuannya untuk bacaan itu jadikan wasilah untuk diterimanya doa. Hanya atau sebagai amal soleh, itu adalah tawassul dengan amal soleh. Itu baik sekali. Jadi sebagian ada yang mengatakan sekarang dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Terus kemudian dibaca apa? Al-Baqarah. Tidak selesai acaranya. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sesuatu yang ringan dari Quran. Apalagi ketika dalam sholat setelah Al-Fatihah, bacalah ma tayassara minal Qur'an, sesuatu yang ringan dari
Quran, apa saja surat yang pendek-pendek, segala macam itu. Apalagi setiap kegiatan-kegiatan amal soleh kita barengan dengan dibarengi dengan bacaan Al-Quran. Yang paling gampang, yang paling mudah, apalagi bagi bahasa Sab'ul Mathani, yaitu 7 pujian yang sudah dijadikan sebagai pembuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Luar biasa. Tidak akan ada doa yang ditolak ketika dibarengan dengan Al-Fatihah. Bacalah sebanyak-banyaknya. Ada saja aku punya hajat apa? Ya Allah, kabulkanlah dengan bacaan Al-Fatihah. Khair. Jadi suatu kalimat yang sangat baik selalu, dan anjurannya apa? Perbanyak baca Quran. Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Anjurannya dibaca apa enggak? Dibaca. Kalau orang membaca Al-Fatihah kok bisa sama, itu dari mana? Baik. Maka ini orang yang berpuasa di dalam Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 1340. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ardi." Man shama yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar, maka Allah akan menjadikan antara dia, orang berusaha yang berpuasa tadi, dan antara api neraka khandaqan. Allah akan membuat parit, Allah akan membuat jurang antara dia dengan api neraka, kama bainas samai wal ardi, seperti dalamnya luasnya langit dan bumi. Luar biasa. Orang yang berpuasa di jalan Allah, berpuasa, saya niat berpuasa ya Allah untuk kemenangannya umat Islam. Misalnya, saya berniat berpuasa ya Allah untuk apa? Untuk kemenangan saudara kami di Palestina. Ada jihad dalam niatan jihad fisabilillah. Saya niat berpuasa ya Allah dengan tujuan supaya saya dimudahkan dalam mencari ilmu, misalnya akal saya, pikiran saya dibukakan, mudah menerima ilmu, mudah tidak malas ke sekolah, tidak malas membaca, dan segala macam. Puasa untuk jihad fisabilillah. Apa tadi pahalanya? Allah akan membuatkan jurang, yang mana jurang itu seluas langit dan bumi. Berarti antara kita dengan neraka jauhnya sangat jauh atau dekat? Sangat jauh sekali. Orang yang berpuasa fisabilillah, maka niatkan puasa kita lillahi ta'ala, apalagi dalam keadaan dengan tujuan jihad fisabilillah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits sahih, riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. 1341 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Nah, dengarkan baik-baik. Ini yang pemalas-pemalas, dengarkan. Man mata wa lam yaghzu, barang siapa yang mati, meninggal, walam yaghzu, dan dia belum berperang, belum berjihad fisabilillah, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia tidak mendorong dirinya untuk ikut berperang, tidak mendorong dirinya untuk berjihad, berperang, ya, jihad fisabilillah, maka ala syu'batin minan nifaq, maka dia meninggal berada dalam salah satu cabang kemunafikan, salah satu cabang kenifakan, kemunafikan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti, nauzubillah, orang yang meninggal dalam keadaan kemunafikan seperti apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
Dengan darurat orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Mau masuk neraka? Apalagi neraka paling bawah. Mau? Mana? Maka oleh itu gerakkan dirinya, niatkan dalam dirinya. Ya Allah, saya niat belajar fisabilillah Allah. Saya niat belajar. Dorong dirinya untuk belajar dengan tujuan jihad fisabilillah, mencari ilmu jihad fisabilillah. Kita berada di jalan Allah mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kalau Nabi Muhammad SAW jelas. Fahuwa fi man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi Nabi sudah jelas menyampaikan seperti itu. Orang yang keluar dari rumahnya mencari ilmu. Nah sekarang ke al-barokah, apa yang kau cari? Antum cari apa? Cari tempat tidur? Nyari makan tidur? Tidak. Kita sini ngapain? Mencari ilmu. Sudah dapat? Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah saya dapat ilmu? Ilmu itu dengan apa? Membaca, menghafal. Jadi semuanya membaca dan menghafal. Jadi jangan hanya sekedar nyampe ke pondok, hanya duduk, tidak mau membaca, tidak mau menghafal. Nyampe ke pondok, setelah dari kelas, suruh baca sama gurunya. Minggu depan belum tahu, belum dihafal. Minggu depan ditanya lagi, belum baca. Sebulan lagi belum baca. Dan terus Nah ini yang jadi pertanyaannya. Jadi kadang banyak orang pondok 5 tahun, 10 tahun keluar dari pondok, la yahmilu syai'an min ilmihi, tidak bawa ilmu sama sekali. Banyak terjadi seperti itu. Kenapa? Karena hayatahu la yahlu minan nawmi wal akli. Tidurnya makan dulu, makan dulu. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi dalam salah satu kitab Hilyatul Awliya Nasrul Ibadah, Hilyatul Awliya. Jadi pengarang kitab mengatakan begini: laisa lil bani adam ahadun ahabbu ila syaitanihi minan nakumil akuli. Tidak ada seseorang dari Bani Adam. Siapa Bani Adam? Anaknya Adam siapa? Manusia semua. Kita ini. Tidaklah seseorang dari manusia dari Adam ahabbu ila syaitanihi, yang lebih disukai olehnya, lebih dicintai oleh syaitannya, kecuali an-nakumul akul, orang yang suka tidur, orang yang suka makan. Ayo, kita masuk yang mana ini? Semoga tidak masuk yang dua-duanya. An-nakumul akul, banyak tidur, banyak makan. Alhamdulillah, ya sama-sama kita usikum waliyah, usikum waliyah. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang hanya suka tidur, hanya suka makan. Hidupnya tidak lepas dari makan tidur, makan tidur. Makan dulu, kata orang Jawa. Alhamdulillah, itu manusia tidak ada masa depan yang seperti itu. Makanya kalau kita masih dalam posisi seperti itu,